Shalom sahabat Home Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Benar Tuhan, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Di tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, bersucikan dan kuduskan seluruh hidup kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, dipermuliakan di ibadah ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Bekerjalah bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dalam harimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh
pengagungan dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, berikan senyum yang terbaik bagi kiri kanan Bapak Ibu. Haleluya. Berikan salam dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes. Haleluya.
silakan duduk kembali. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Selain puji, syukur, sembah dan hormat kami kepadamu Bapa. Karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan
pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca saling bersahut-sahutan. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara menyambut dengan ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 2. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 4. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, ini ayat luar biasa. Ini nats firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan pelajari bersama-sama apa sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Saudara, kalau saudara lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, oleh sebuah kejadian. Peristiwanya adalah Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang disebut orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang tidak dianggap, dan orang-orang yang dianggap oleh orang Farisi tidak layak untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Ketika Yesus sedang berbicara dengan mereka, saudara, kemudian orang-orang Farisi melihat itu, dan orang-orang Farisi mulai mengolok-olok murid-murid Yesus. Orang-orang Farisi mulai membicarakan tentang tabiat Yesus. Orang-orang Farisi mulai membicarakan tentang kebiasaan Yesus. Coba kita lihat slide-nya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi, saudara. Situasi yang pertama yaitu Yesus menerima orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia. Situasi yang kedua, ada orang-orang Farisi yang sedang mencela Yesus atau nyinyir dengan Yesus. Lanjut, saudara perhatikan. Pada ayat yang pertama dikatakan, pantes hoi telonai kai hoi hamartoloi. Artinya Yesus berkumpul dengan orang hamartoloi, orang-orang yang berdosa atau para pembuat dosa atau pendosa. Saudara, jadi Yesus itu berkumpul bukan dengan orang-orang yang sudah bertobat, bukan. Ayat ini mengatakan Yesus berkumpul dengan hamartoloi. Bahasa Yunani hamartoloi ini artinya pendosa, para pembuat dosa, atau orang yang masih aktif berbuat dosa. Jadi saya kasih tahu saudara, Yesus bukan berkumpul dengan orang-orang yang sedang ada di dalam gereja, tapi Yesus sedang berkumpul dengan orang-orang yang masih aktif melakukan apa? Dosa. Yesus berkumpul dengan orang-orang para pelacur yang masih aktif melacur. Yesus berkumpul dengan para pemungut cukai yang masih aktif memungut cukai. Jadi saudara paham? Saudara bisa bayangkan kalau seandainya saya itu senang berkumpul dengan para pelacur. Saudara mau bilang apa? Oh, coba lihat tuh pendeta. Nggak mungkin saudara akan ngomong begini. Wah, Pak Raymond lagi ke sana, lagi pergi penginjilan. Nggak mungkin. Pasti saudara akan bilang, memang pendeta gatel. Kerjaannya ke tempat yang seperti itu. Betul kan? Betul saudara?
Wajar. Kenapa? Karena saudara, yang dilakukan oleh Yesus ini di mata banyak orang itu tidak benar. Dan mungkin kalau Yesus juga hadir sekarang, saudara dan saya akan melihat Yesus sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai orang yang tidak benar. Betul? Kenapa? Karena kerjaannya dia kumpul-kumpul dengan orang yang apa? Berdosa. Lanjut saudara, lanjut. Pada ayat yang kedua, ini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan Farisi, kemudian mulai membicarakan tentang Yesus, mulai menggerutu, mulai bersungut-sungut. Bukan cuma bersungut-sungut, bukan cuma menggerutu, tapi mulai berbicara dengan nyinyir. Saudara, kalau ngomong nyinyir, sekarang memang lagi musim nyinyir. Kita nyinyir karena berbeda. Iya nggak? Yesus itu dinyinyirin, kenapa? Karena Yesus itu berbeda dengan orang Farisi. Yesus berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Yesus bukan merupakan bagian dari mereka. Karena itu mereka dinyinyirin. Saudara, Yesus ini latar belakangnya sedang dinyinyirin. Oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Saduki. Kenapa? Karena Yesus sedang bergaul dengan orang-orang berdosa. Lanjut. Ada dua sudut pandang yang saudara bisa lihat dari peristiwa ini. Bagaimana kita melihat orang berdosa. Pertama, sudut pandang hukum. Sudut pandang hukum ini diwakili oleh sudut pandang orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kedua, sudut pandang kasih karunia. Sudut pandang kasih karunia ini adalah sudut pandang yang selalu digunakan oleh Yesus. Saya mau tanya, Yesus berdosa? Yesus berdosa, saudara? Tidak. Kalau Yesus tidak berdosa, seharusnya Yesus punya hak menghukum. Yesus punya hak mengatakan orang-orang berdosa itu layak untuk dihukum. Betul kan? Karena cuma orang yang tidak berdosa yang bisa berkata, orang berdosa, kamu harus dihukum. Kalau sama-sama berdosa, orang Manado bilang, katang deng udang, kalau dibakar sama-sama merah, jadi badiam jongana. Sama aja, saudara. Jangan karena begini. Jangan karena saudara buat dosa berbeda dengan orang lain yang berbuat dosa, saudara anggap karena dosamu berbeda, dosa orang lebih besar dari dosamu. Ada kalanya saudara, dosa kita nggak mau omongin, dosa orang kita gede-gedein. Betul kan? Itu Farisi. Saya ingin bilang kepada saudara, ada dua sudut pandang. Mari kita lihat dulu, kita akan bahas ini dulu karena ini latar belakang. Orang Farisi memandang dosa orang lain lebih besar dari dosa dia. Dosa orang lain lebih besar dari dosa saya menurut orang Farisi. Bukan karena orang lain berbuat dosa yang berbeda dengan kita, maka dosa mereka menjadi lebih besar dari dosa kita. Karena itu kita berhak menghakimi mereka masuk neraka. Saudara, orang yang selalu ngomong hukum, orang yang selalu ngomong neraka, orang itu mewakili sudut pandang orang Farisi. Orang Farisi itu senang sekali membicarakan kalau orang lain itu masuk neraka. Dia tidak pernah membicarakan dosanya lebih besar dari dosa orang lain. Kalau saudara berpikir orang lain yang berbuat dosa itu masuk neraka, dan saudara yang bicara orang lain masuk neraka, saudara akan bebas masuk surga, saya curiga. Jangan-jangan saudara yang akan pimpin mereka masuk neraka. Kalau ada pendeta yang suka nakut-nakutin jemaat, neraka. Saudara, hamba Tuhan itu beritanya itu bawa kabar. Injil itu kabar, bukan kabar horor. Datang gereja, jemaatnya sudah pada ketakutan. Kenapa? Karena sebentar lagi pendeta akan khotbah neraka. Sebentar lagi pendeta akan khotbah, kalau tidak ini, kamu masuk neraka. Saudara, Yesus memberikan keselamatan buat kita. Yesus memberikan surga buat kita. Itu gratis. Nggak perlu saudara bayar. Bukan karena surga terlalu murah, karena saudara tidak mampu bayar. Karena itu surga diberikan murah. Bukan karena surga itu murahan, tapi karena surga itu terlalu mahal. Saudara tidak mungkin bayar surga. Karena itu surga itu diberikan cuma-cuma. Kasih karunia buat kita, bilang amin. Kalau saudara kemudian
Kita sebagai hamba Tuhan, ketika bicara tentang sorga, kita kemudian membuat banyak syarat. Maka saudara sudah lebih dari Yesus. Yesus bilang begini, akulah jalan keselamatan dan apa? Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak apa? Jadi kalau melalui Yesus sampai ke Bapa enggak? Kalau melalui Yesus sampai di sorga enggak? Kenapa harus lewat satu gereja? Ada yang bilang, kalau tidak datang di gereja sini, saudara nggak masuk gereja. Saudara nggak masuk sorga. Kayak gerejanya pintu sorga. Saya mau bilang saudara, di mana ada Yesus, di situ pasti ada sorga. Bilang amin. Di mana gereja memberitakan Yesus, maka gereja di tempat itu juga ada sorga. Bilang amin. Kalau di tempat ini memberitakan Yesus, maka saya percaya sorga ada bersama dengan saudara. Ketika mungkin saudara sedang di luar kota, masuk di satu gereja, dan di situ Yesus diberitakan, saya percaya di situ juga ada sorga. Bilang amin. Jangan pernah hamba Tuhan membatasi Yesus dengan syarat-syarat agamawi yang kita buat. Syarat-syarat agamawi itu tidak diperlukan saudara. Karena ada kalanya Tuhan itu bergerak di luar pola yang kita buat. Amin. Sudut pandang hukum dari orang Farisi seperti ini. Lanjut. Tapi sudut pandang Yesus berbeda. Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan apa? Orang berdosa. Kita buka dulu Markus 2 ayat 17. Dari 16 saja, supaya enak. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang apa? Berdosa. Ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, jadi yang ngomong siapa? Tolong, yang bicara ini siapa? Bukan orang sehat yang memerlukan apa? Tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan apa? Orang berdosa. Siapa yang perlu Yesus? Tolong angkat tangan. Amin. Kalau saudara perlu Yesus, berarti saudara orang berdosa. Kalau saudara sudah tidak memerlukan Yesus, Tuhan Yesus bilang, itu orang benar. Kalau saudara sudah merasa saudara itu orang benar, orang yang sempurna, orang yang tanpa salah, maka saudara tidak membutuhkan Yesus lagi. Tapi kalau saudara dan saya masih membutuhkan Yesus, itu tandanya saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang bergantung kepada kebaikan Tuhan, yang hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan, yang hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan, saudara dan saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin. Ini kesadaran penting yang harus kita tanamkan. Cara Yesus memandang orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan apa? Orang berdosa. Tuhan Yesus membenci apa? Dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak menolak orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus tidak menolak orang berdosa, tapi Tuhan Yesus juga tidak kompromi dengan dosa. Ini harus kita pahami. Saudara, dosa dibenci oleh Tuhan, tapi orang berdosa itu dicinta oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bukan mencintai perbuatan-perbuatanmu, tapi Tuhan mencintai dirimu. Saya pernah kesaksian saudara, anak saya saudara yang ketiga itu baru umur 4 tahun. Tiba-tiba saudara, anak saya ini jadi rajin sekali. Rajinnya luar biasa. Dia ngepel lantai. Wah, saya senang sekali ngelihat anak saya ngepel lantai. Dia nyapu. Anak umur berapa tahun? 4 tahun saudara. Jadi dia ngepel lantai, dia ambil kain pel, dia ngepel. Saya mau tanya, anak 4 tahun ngepel, bersih atau kotor? Bersih atau kotor? Sekarang saya senang karena kerjaannya dia benar, atau saya senang karena saya melihat dia itu disiplin bekerja? Ulang. Saya senang karena melihat dia bekerja, atau saya senang karena hasil kerjanya bagus? Hah? Oh, karena saya lihat dia apa?
kerja, saudara. Jadi saya senang. Waktu saya pulang saya senang. Tapi mamanya ngeluh. Alet katanya. Sudah. Bukan jadi rapi, malah jadi berantakan. Karena tas kakaknya juga yang ada di lantai, dia peling sekaligus, saudara. Semuanya dipel aja. Sampai kalau orang mau lewat itu bisa kepleset. Tapi dia bangga. Selesai dia pelin, selesai dia beresin, dia langsung bilang begini, papi, tutup mata. Oke, tutup mata. Dia tarik saya, terus dia bilang, sekarang buka mata. Waktu saya buka mata, dia langsung bilang, celing. Apa nih celing? Celing katanya. Kan sudah kinclong. Saya tanya, kinclong apanya? Alet pel lantainya. Oh iya, kinclong. Iya, kinclong. Saudara, ketika saya bilang iya kinclong, saya bilang iya benar. Iya bagus. Apakah hasil kerjanya bagus? Bukan saudara. Saudara, ketika saudara melakukan perbuatan benar, hasilnya itu di mata Tuhan sebenarnya tidak bagus. Hasilnya di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Tetapi karena saudara mengikuti perintah Tuhan, itu yang membuat Tuhan senang dengan saudara. Bukan karena perbuatanmu itu dinilai baik oleh Tuhan, tapi karena apa? Karena engkau melakukan apa? Perintah Tuhan. Amin saudara. Saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara percaya Yesus, percayalah satu perbuatan Yesus tidak mungkin dibatalkan oleh banyaknya perbuatan salah kita. Satu perbuatan Yesus itu yang dilihat oleh Tuhan. Tapi saudara yang sudah terima kebaikan Tuhan, masakan saudara sudah terima Tuhan yang baik, sudah menerima kebaikan Tuhan, tidak mau melakukan apa yang diperintah oleh Tuhan yang baik. Jadi kalau kita itu melakukan perintah Tuhan, bukan supaya saudara dianggap benar, bukan supaya saudara itu dinilai benar, bukan, karena Tuhan sudah menilai engkau benar melalui pengorbanan Yesus. Kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena status kita itu orang benar. Karena saudara dan saya ini orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan benar sesuai dengan status kita. Karena saudara dan saya statusnya adalah anak raja, marilah berperilaku seperti anak raja. Amin. Karena saudara dan saya itu adalah orang-orang pilihan, marilah berperilaku seperti orang-orang pilihan Tuhan. Amin saudara. Amin. Ini latar belakang peristiwa cerita anak domba yang hilang. Lanjut. Saudara perhatikan baik-baik. Kata Yesus menerima dan bersahabat dengan orang berdosa, bukan berarti Yesus itu menjadi sama, ikut-ikutan menjadi berdosa. Ini bukan berarti begini. Ketika Yesus dekat dengan orang yang seperti ini, bukan berarti Yesus ikut ngedrak. Ketika Yesus itu dekat dengan ini, bukan berarti Yesus kemudian ikut nyuntik. Bukan saudara. Lanjut. Kata menerima orang berdosa artinya apa? Menyambut dan memberi harapan kepada orang berdosa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan itu menerima orang berdosa, itu artinya dia menyambut orang berdosa, dan dia apa? Memberi harapan bagi orang berdosa bahwa ada apa? Ada kehidupan yang lebih baik di dalam Yesus. Amin. Saudara percaya Tuhan kita baik? Katakan, di dalam Yesus selalu ada harapan. Bilang ke istrimu, bilang ke anak-anakmu, bilang ke siapa saja yang kau kenal, bilang, di dalam Yesus selalu ada harapan. Walau mungkin orang saat ini bilang gak mungkin ada harapan buat hidupmu, gak mungkin ada harapan buat keluargamu, gak mungkin ada harapan buat bisnismu. Saya mau bilang, di dalam Yesus selalu apa? Ada harapan. Amin. Ketika orang mulai berpikir saudara tidak ada harapan, maka Yesus sedang mengulurkan tangan saudara, menerima saudara, menyambut saudara, dan berkata, kalau kamu ikut aku, pasti ada apa? Harapan. Katakan sekali lagi,
dalam Yesus pasti ada harapan. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan saat ini kami sudah mengadakan ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Dalam
Yesus memberkati kita semua. Shalom.